menutup pintu dulu ya. Perkenalkan Ibu, Bapak, saya Bidan Vivi, saya bidan yang bertugas di ruang KIA pagi ini. Dengan Ibu siapa? Ya, Putri. Oh, Ibu Putri, umur berapa Ibu Putri? 24. 24 tahun. Rumahnya mana alamatnya? GSI Saki. GSI Saki. Kalau Bapak, nama sinten Bapak? Toha. Umur berapa Bapak? 27. Rumahnya sama ya? Oke. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya kan menikah sudah 2 bulan. Saya lagi rencana mau hamil, Bu. Mohon arahannya untuk persiapan menjadi seorang ibu. Oh gitu Ibu, baik Ibu. Saya jelaskan ya. Izinkan saya menjelaskan tentang persiapan menjadi seorang ibu. Sudah siap Ibu tentang konseling yang mau saya berikan? Bapak siap? Siap. Oke. Sebelum saya menjelaskan persiapan menjadi orang tua, akan saya jelaskan dulu Ibu satu tentang maksud dan tujuan konseling yang saya berikan kali ini, bahwa saya di sini saya memberikan konseling agar Bapak sama Ibu bisa memahami sebelum menjadi seorang ibu apa saja nih yang harus dipersiapkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua tentang pengertian orang tua dulu nih, bahwa orang tua itu adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Mereka merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan apa sih persiapan menjadi orang tua. Jadi persiapan untuk menjadi orang tua yaitu ada persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan finansial. Nah, satu persiapan fisik itu apa? Yang masuk ke dalam persiapan fisik yaitu salah satunya untuk misalnya Bapak merokok, menghentikan merokok. Bapak merokok tidak Bapak? Tidak. Oh, kalau tidak baik itu ya. Jadi tidak perlu penyesuaian yang totalitas ya. Jadi hentikan tuh kebiasaan merokok atau minum beralkohol, gitu. Di mana himbauan ini berlaku bagi calon, bukan cuma calon ayah, gitu, calon ibu juga. Karena sekarang ya zamannya dengan ibu merokok itu hentikan. Karena perokok aktif dan pasif juga dapat membuat janin mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi walaupun misalnya kok alhamdulillahnya misalnya ibunya nggak merokok nih ya, tapi bapaknya merokok, ibunya di samping suaminya waktu bapaknya merokok, itu ibunya termasuk perokok pasif. Perokok pasif juga berbahaya. Minum beralkohol juga membuat calon ibu menghadapi resiko keguguran karena kandungan menjadi melemah. Sedangkan untuk para pria, kadar alkohol yang tinggi membuat jumlah sel sperma sedikit jumlahnya sehingga tidak cukup untuk pembuahan. Untuk orang tua juga, untuk calon ya, itu kan calon, untuk calon orang tua juga harus mulai mengkonsumsi makanan dengan gizi tinggi, membatasi asupan makanan yang bergula, berlemak tinggi. Terus lakukan tes kesehatan untuk memastikan kesehatan calon ibu. Jadi nanti habis dari konseling ini ibu bisa diperiksa secara lengkap Ibu ya, untuk memastikan bahwa ibu itu dalam keadaan sehat. Terus nanti melakukan vaksinasi perlu juga dilakukan oleh ibu untuk melindungi janinnya selama kehamilan dan menjalani proses persalinan. Jadi nanti kalau ibunya kalau ternyata ini keinginan hamilnya terpenuhi, terkabulkan, nanti ibu hamil itu juga sewaktu hamil harus vaksinasi. Nah, yang kedua persiapan secara psikologis. Persiapan secara psikologis bahwa bagi calon ayah dan ibu proses kehamilan hingga melahirkan akan menjadi pengalaman yang istimewa. Namun pengalaman yang luar biasa akan dirasakan ketika pasangan suami istri menjadi orang tua. Jadi sebelum memiliki anak sebaiknya diskusikan perubahan dan tantangan hidup yang akan dialami sehingga panjenengan sebagai orang tua telah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ya. Jadi diskusikan dengan baik bahwa nanti akan terjadi hal yang sangat luar biasa, menyenangkan, kadang menyedihkan ya. Nanti didiskusikan bersama. Persiapan menjadi ibu, persiapan secara psikologis Bu. Persiapan secara psikologis seperti apa nih agar ibu siap menjadi orang tua? Ini agar ibu ya, ibunya dulu nih. Agar ibu siap menjadi orang tua, yang pertama itu menerima nantinya bahwa dirinya hamil nanti
kalau ibu diparingi hamil nggih sesuai dengan rencana ibu harus oh ternyata saya hamil nih, dibawa seneng. Setelah itu oh ternyata saya ada sebuah hal yang istimewa nih di dalam perut seorang bayi ya, yang seolah-olah kita ajaib ya, tiba-tiba ada benih hidup di dalam perut kita. Nah, jadi ibu harus lebih menerima bahwa apa yang ada di dalam kandungan ibu itu suatu realita nggih. Terus nanti ibu bisa mulai merasakan nih, ibu menjadi, walaupun belum keluar ibu juga sudah merasakan oh saya ternyata sudah mau jadi ibu nih itu ya. Terus ibu juga harus banyak berkonsultasi sama yang berpengalaman, sama orang tua, sama teman yang sudah pernah punya anak, sudah pernah hamil ya, atau sama ibu bidan. Nah sekarang kalau persiapan orang tua dari pihak ayah nih, nanti bapak nih yang nanti akan menjadi orang tua, yang satu itu menyadari bahwa kedudukannya akan menjadi seorang ayah, menyadari bahwa akan mempunyai bayi ya, bukan cuma istrinya nih, jadi bapaknya juga seperti itu. Terus menyadari akan gaya hidup dan rencana hidup, tadi misalnya merokok, sering minum minuman itu ya harus di stop, okay? Terus aktif terlibat dalam kehamilan istri, misalnya mengantarkan istri periksa, okay? Ikut memperhatikan makanan ibunya, seperti itu. Terus aktif untuk mengetahui perannya selama persalinan dan akan menjadi kepala keluarga. Jadi bapak itu nanti harus sudah siap-siap nih bahwa perannya itu nanti bukan sebagai suami saja, bukan sebagai laki-laki saja, tapi menjadi seorang kepala keluarga. Sampai di sini paham bapak ibu? Paham. Mengerti nggih? Ngerti. Nah tadi sudah satu persiapan fisik, persiapan psikologi, sekarang persiapan finansial. Apa itu persiapan finansial? Yaitu tentang perencanaan keuangan untuk mencukupi keperluan anak sejak masih berada di dalam kandungan hingga nanti lahir. Dengan kehadiran bayi berarti pertambahan biaya bagi sebuah keluarga yang secara tetap akan meningkat seiring kebutuhan pertumbuhan anak gitu. Jadi awalnya ibu bapak walaupun memakai BPJS, tapi dana darurat harus tetap dipersiapkan. Selain 3 persiapan tadi, bapak ibu tadi ya, yang psikologis, fisik, finansial, bapak ibu juga harus tahu tentang cara menjadi orang tua yang efektif, mengerti tentang keadaan anak. Maksudnya apa nih Bu Bidan? Kok harus mengerti tentang keadaan anak? Seperti ini ya Pak ya. Jadi orang tua yang mengerti keadaan anak itu yang pertama itu kenali karakter anak Bapak Ibu. Terus hargai perilaku baik anak. Melibatkan anak misal dalam menentukan pilihan. Terus juga selalu mendekatkan diri dengan anak, sering bersama anak. Bapak Ibu juga harus melatih kedisiplinan sedini mungkin, terus menjadi panutan bagi anak. Terus juga harus komunikasi dengan bahasa yang tepat, yang halus, yang baik, sama anak. Ungkapkan kasih sayang secara visual maupun verbal, jadi bukan cuma ngomongnya tapi sering ngelus gitu Bapak ya. Terus menyelesaikan masalah dengan dini, seperti itu Bapak Ibu. Tadi uraian dari saya itu sudah komplit insya Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah cukup jelas ya. Coba Bapak Ibu tadi persiapan menjadi orang tua. Yang pertama itu tadi ada 3. Yang pertama apa tadi? Secara fisik. Terus yang kedua secara mental. Yang ketiga secara finansial. Oke, berarti Bapak dan Ibu mendengarkan dengan cermat sampai bisa menjawab. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih sudah mempercayakan konsultasinya ke Puskesmas Ragi 1. Semoga bermanfaat. Apabila nanti Ibu masih atau Bapak masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan dengan senang hati bisa datang kembali ke Puskesmas Ragi 1. Seperti itu ya Bu ya, Bapak ya. Saya dokumentasikan dulu, catat dulu. Sampun, terima kasih.